إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada ayat wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti subul. Apa subul? Jamak dari sabil. Sabilun, jalan satu. Subul, jalan-jalan yang banyak. Ikuti jalan yang satu, sabil. Jangan mengikuti subul. Apa maksudnya? Kebenaran hanya satu. Yang sesat tidak terhingga. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Bukankah Nabi membatasi 72? Tidak. Nabi membatasi 72 itu yang masih ada harapan masuk surga. Kan 72 ini masuk neraka, tapi tidak kekal. Berarti mereka pada akhirnya akan masuk surga. Bagaimana yang tidak akan masuk surga selama-lamanya? Bisa 75, 80, 100, 1000, tidak terhingga. Nah, kita lihat agama-agama batil di muka bumi ini dengan berbagai macam sekte. Kristen dengan berbagai macam sekte, Yahudi dengan berbagai macam sekte, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kebatinan dan seterusnya. Mungkin bisa mencapai ribuan. Semuanya adalah sesat. Semuanya menuju neraka. Adapun yang menuju surga satu. Apa dia? Islam. Islam pun yang dicontohkan oleh Nabi SAW bukan asal Islam, bukan asal nama. Agama kita kan satu, Islam. Tuhan kita kan satu, Allah. Nabi kita kan satu, Muhammad SAW. Kenapa kita mesti berdebat? Kenapa kita masih berselisih? Ini ucapan orang yang tidak paham. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab Tuhannya juga Allah? Bukankah orang-orang Rafidah nabinya juga Nabi Muhammad SAW? Bahkan orang-orang Ahmadiyah tidak mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, tapi bukan Nabi terakhir. Apa mau kita bersatu dengan orang-orang Rafidah, orang-orang Ahmadiyah? Maka ucapan tadi jangan dimasyhurkan. Tuhan kita satu Allah, agama kita satu Islam, Nabi kita satu Nabi Muhammad. Tidak. Praktek harus dibahas. Tuhan kita satu Allah. Allah yang mana? Allah yang sifatnya seperti apa? Allah yang ada di mana-mana, apa Allah yang bersemayam di arsy? Nah, kan gitu. Allah yang tidak punya tangan, apa Allah yang punya tangan? Dua yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Berbeda nanti di situ. Maka akidah harus rinci. Tuhanku Allah titik, tidak. Sifatnya, sifat-sifat Allah. Allah yang mana? Allah yang sifatnya cuma 20. Tentu kita tidak mau. Punya Allah, punya Tuhan Allah yang sifatnya cuma 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Kita tidak menyembah Allah yang sifatnya cuma 20. Allah yang sifatnya ratusan,
Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya tidak ditolak. Mereka menolak Ar-Rahman, Ar-Rahim, cuma 20. Dikemanakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kalau sifat Allah itu cuma 20? Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tanyakan para orang-orang jin, tanyakan para orang-orang jin, liberal, Nusantara dan seterusnya, Nabi Anda siapa? Insya Allah akan menjawab Nabi Muhammad SAW. Sama dengan kita. Akan beda kalau dirinci Nabi Muhammad yang bagaimana, yang ucapannya tidak boleh dikritik, yang ucapan beliau kita harus sami'na wa ta'na. Kita ucapan kita seperti itu. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW yang ucapan beliau tidak boleh kita kritik, tidak boleh kita tolak, harus sami'na wa ta'na. Mereka tidak. Bagi orang yang benar, ucapan Nabi Muhammad bisa dikritik, tidak harus ditaati. Rasul menyuruh kita memanjangkan jenggot, kita tidak harus memanjangkan jenggot. Ya, Rasulullah SAW membagi waris anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Mereka tidak. Ucapan Nabi tidak harus ditelan mentah-mentah. Ucapan Nabi boleh ditafsirkan, ditakwilkan semau mereka. Beda kan? Maka harus rinci. Yang membedakan salaf dengan non-salaf adalah setelah dirinci. Kalau belum dirinci secara mujmal, garis besar sama. Secara mujmal kita dengan Rafidhah sama. Siapa Tuhannya orang Rafidhah? Allah. Siapa nabinya orang-orang Rafidhah? Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa Al-Quran, kitab mereka Al-Quran? Itu kalau tidak dirinci. Ketika dirinci, baru kelihatan bedanya. Maka salah satu ciri khas ta'lim sunnah adalah tafsir, taksil, rinci dan berdasarkan dalil. Adapun rinci tidak berdasarkan dalil, siapa? Rinci tapi tidak berdasarkan dalil, siapa? Yahudi. Yahudi rinci tapi tidak berdasarkan dalil. Tafsir tapi tidak taksil. Yahudi maunya rinci. Ketika Nabi Musa menyuruh mereka idbahu baqaratan, sembelihlah sapi atau sapi betina, mereka minta rinciannya, padahal dalil tidak merinci. Dalil datang lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang penting sapi betina, titik. Warnanya apa, umurnya berapa, sifatnya bagaimana, tidak dirinci secara dalil. Mereka merinci sendiri, nanya sendiri, yang warnanya apa, yang umurnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Yahudi. Tafsir tapi tidak berdasarkan dalil. Adapun ahlu sunnah, tafsir taksil, taksir tafsir, rinci dan berdasarkan dalil. Apakah Allah mempunyai tangan? Ya. Tangannya berapa? Ada. Dipakai apa tangan Allah? Terjawab. Semuanya dalil. 2. Ya. Dan pendapat yang rajih, dua-duanya kanan. Tidak ada tangan kiri Allah. Tidak ada dalil yang sahih, sarih yang menyebutkan adanya tangan kiri Allah. Adapun tangan kanan banyak. Dipakai apa kedua tangan Allah? Menciptakan Adam. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Kemudian khusus tangan kanan Allah yang satu, kanan saja, dipakai untuk apa? Untuk menggulung langit. Ini semuanya taksir. Ini semua berdasarkan dalil. Enggak ada karangan Abu Bakar, karangan Umar, karangan Syekhul Islam,
karangan Muhammad bin Abdul Wahab, Syahalbani, tidak. Semuanya keluar dari lisan Nabi SAW. Inilah akidah salaf, tafsir taksir. Kita teruskan. Fatafarraqu bikum an sabili, jika kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak itu, maka kalian akan tafarruq. Apa tafarruq? Bercerai-berai, bercerai-berai, tidak bersatu. Maka buruk sekali orang yang mengatakan semenjak dia datang ke kampung kita ini, kaum muslimin pecah. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ada yang mau tahlilan, ada yang nggak mau tahlilan. Gara-gara dia datang ke kampung kita, dia pemecah belah Islam, dia bikin kaum muslimin di kampung kita bercerai-berai, berselisih. Sebelum ada dia, semua kunut semua. Sebelum ada dia, semua zikir rame-rame setelah salam. Sebelum dia masuk dakwah di kampung kita, semuanya tahlilan semua. Setelah dia masuk, bercerai-berai. Ada yang tahlilan, ada yang tidak. Ada yang zikir keras-keras, ada yang tidak. Ikutin dia. Betul ucapan ini? Betul ucapan ini? Salah total. Ucapan batil. Justru anak muda ini datang ke kampung itu mengajak kepada persatuan. Ketika mereka semua kunut, semua tahlilan, semua melakukan bid'ah semua serempak, mereka sedang bercerai-berai. Lihat, fatafarraqu bikum an sabili, bercerai-berai dari jalan Nabi, dari jalan Allah, bercerai-berai dari kebenaran, walaupun mereka serempak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jamaah man wafaqal haq walau kunta wahda. Disebut jamaah, bersatu dalam jamaah, itu ketika engkau berada dalam kebenaran, walaupun engkau seorang diri, sendirian di kampung. Semuanya tahlilan semua, antum doang yang tidak. Semua muludan semua, antum doang yang tidak. Semua zikir rame-rame, antum doang yang tidak. Antum yang jamaah, mereka yang firqah, mereka yang bercerai-berai, antum yang berada dalam persatuan. Tahulah kita dari sini bahwa persatuan yang hakiki adalah berada dalam kebenaran. Itu namanya persatuan. Ketika tidak berada dalam kebenaran, maka dia bercerai-berai, walaupun sama semua, seragam semua. Lihat tarekat-tarekat sufi ya, zikirnya subhanallah, gerakannya bisa bersatu padu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, serempak semua itu, ribuan orang berkeliling, pakaiannya putih semua, surbannya hijau semua misalnya. Apakah mereka bersatu padu? Tidak. Mereka sedang berselisih karena berada di dalam kebatilan. Belum terlihat di dunia, nanti akan terlihat. Apakah nanti mereka firqah-firqah dolal, agama-agama batil, mereka akan masuk neraka, kemudian mereka berangkulan di neraka, bersalaman di neraka? Gak apa-apa disiksa, yang penting bareng-barengnya. Kayak dulu kita melakukan bid'ah bareng-bareng, sekarang kita disiksa bareng-bareng, berangkulan, ya. Kamu sakit mana? Dilus-lus, ya. Nggak ada, saling caci, saling maki, saling tunjuk, saling menyalahkan. Itulah ahlul bidah. Yang diajak akan menyalahkan yang ngajak, yang ngajak nggak mau disalahkan. Kenapa aku ajak engkau mau, dan seterusnya. Saling caci, saling maki, saling tunjuk, saling menyalahkan. Itulah ahlul bidah, itulah orang-orang batil di dalam neraka. Bandingkan dengan surga. Yang dulu barangkali berdebat karena untuk mencari kebenaran, berdiskusi dengan agak melotot, gebrak meja misalnya. Tapi setelah bertemu di surga, yang ada adalah salam, salamun qaulan mir rabbir rahim. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada saling tunjuk, saling debat, tidak. Yang ada saling mencintai, saling menyayangi.
walaupun waktu di dunia bersaing. Ya, kan kita melihat para ulama pun bersaing, bahkan para sahabat berlomba. Kemudian beliau membawakan hadis, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan, bahwa umat ini kelak akan pecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidatan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Berarti ada berapa yang terancam masuk neraka? Ada 72. Tapi sekali lagi, yang 72 ini akan masuk neraka tapi tidak kekal, karena mereka masih masuk dalam umatku. Sataftariqu ummati, umatku akan pecah, umatku. Berarti yang 72 ini tetap umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di hadis lain dikatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga, tapi di neraka dulu. Dan mereka masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena merampok, bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, bukan karena dosa-dosa maksiat itu. Tapi mereka masuk neraka karena sholat, karena puasa, karena beragama, karena ngaji. Tapi sholatnya penuh dengan bid'ah, puasanya penuh dengan bid'ah, ngajinya ngaji bid'ah, dan seterusnya, syubhat. Tetapi belum keluar dari Islam, belum seperti Rafidah, Nusairiyah, Bahaiyah, Khoramita, atau Jahmiyah, ya, atau Ahmadiyah. Ini sudah keluar. Mereka baru sebatas Asy'ariyah misalnya, Maturidiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Mereka masih masuk kelompok 72, akan masuk neraka, tetapi pada akhirnya akan masuk surga. Seperti Khawarij. Apa dinukil kisah bahwa Khawarij itu berzina, minum khamr, ninggalin sholat? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, jika kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Jika kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Kalian ini siapa? Kalian di sini sahabat, bukan kita. Sahabat, bayangkan. Sahabat saja merasa kecil membandingkan sholat mereka dengan sholat Khawarij, puasa mereka dengan puasa Khawarij. Dan itu disaksikan oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berhadapan dengan mereka, utusan resmi dari penguasa Ali bin Abi Thalib, maka Ibnu Abbas mengatakan, aku betul-betul melihat mereka persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Luar biasa sholatnya, puasanya, ibadahnya, ya. Tetapi mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka, dan membunuh mereka adalah pahala besar. Kita lanjutkan. Beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham, bukan berarti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat khusus, tidak. Nabi tidak meninggalkan wasiat khusus. Sebelum Nabi wafat, beliau tinggalkan wasiat untuk Ali misalnya, atau untuk Fatimah misalnya, atau untuk Hasan Husain misalnya. Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan dibawakan oleh beliau pertanyaan Abu Juhaifah. Abu Juhaifah bertanya langsung kepada Ali bin Abi Thalib setelah terjadi syubhat fitnah Rafidah. Kan Rafidah meyakini bahwa
sebetulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat khusus pada Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pertama kali pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggapan ini adalah anggapan yang sangat buruk dan sekaligus menuduh Nabi, merendahkan Nabi. Kenapa? Kenapa dikatakan merendahkan Nabi? Karena berarti Nabi omong kosong. Karena berarti Nabi ucapannya tidak terbukti. Kalau Nabi Muhammad SAW berwasiat bahwa yang akan menggantikan aku sebagai khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib, tentu pasti terjadi, tidak mungkin batal, tidak mungkin gagal. Ternyata gagal. Berarti Nabi Muhammad SAW bukan seorang utusan Allah, bukan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masa wahyu salah? Ya. Pada hakikatnya orang-orang Syiah Rafidah menuduh Nabi SAW ucapannya tidak terbukti, omong kosong. Nah, ketika Ali masih hidup, Rafidah sudah muncul belum? Syiah Rafidah sudah muncul belum? Sudah, maka dibakar oleh Ali, ya kan? Dibakar, walaupun Ibnu Abbas menasihati Ali bin Abi Thalib, mengingatkan sabda Nabi bahwa Nabi melarang membunuh manusia dengan cara dibakar. Kata Ali bin Abi Thalib, untuk orang-orang seperti ini boleh, sebagai pelajaran. Nah, muncul subhat, itulah subhat. Sifat subhat itu kalau sudah keluar nggak akan hilang lagi. Lihat, mestinya ketika mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib hilang subhat itu, ya kan? Yang mereka tuhankan kan Ali bin Abi Thalib. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mestinya subhat itu hilang, tapi tidak, masih terus, bahkan sampai hari ini, bahkan punya negara, punya kekuatan, ya kan? Inilah subhat. Di sini Abu Juhaifah bertanya kepada Ali, hal ahida ilaikumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu kepada engkau, memberikan wasiat khusus kepada engkau? Dijawab oleh Ali, la, tidak. Ali sendiri yang mengatakan tidak. Bagaimana Syiah Rafidah masih bersikukuh mengatakan iya? Makanya Rafidah nggak mau baca Sahih Bukhari. Ini kan ada di Sahih Bukhari. Ini ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kata Rafidah pembohong. Bukhari, Muslim, Abu Daud pembohong. Jangankan Bukhari, Muslim, Abu Hurairah pembohong. Mau ngambil agama dari mana? Mau ngambil agama dari siapa? Kalau Abu Hurairah saja dibilang pendusta, pembohong. Ya. Walladzi falaqal habbah wa bari'an nasamah illa fahman yu'tihi Allah Ta'ala rajulan fil Qur'an. Rasul tidak memberikan wasiat khusus kepadaku kecuali sebuah pemahaman yang ada dalam Al-Quran. Beda-beda kan? Apakah pemahaman Ali bin Abi Thalib sama persis dengan pemahaman Utsman? Tentu beda, bertingkat. Ilmu Ali bin Abi Thalib sama persis dengan ilmu Abu Bakar? Tentu beda, bertingkat. Walaupun sama-sama berilmu, walaupun sama-sama ulama, walaupun sama-sama qadhi, tapi tidak sama persis. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang ada di lembaran-lembaran ini. Berarti Ali punya lembaran-lembaran yang dipakai oleh beliau untuk mencatat beberapa sabda Nabi. Taulah kita dari sini bahwa hadis Nabi ditulis semenjak kapan? Hadis-hadis Nabi mulai ditulis oleh orang semenjak kapan? Semenjak Nabi masih hidup. Ini salah satu dalil. Ali bin Abi Thalib mencatat beberapa sabda Nabi masih hidup. Abdullah bin Amr bin As, kan ucapan Abu Hurairah luar biasa. Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang menghafal hadis lebih banyak dariku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, aku nggak bisa menulis. Nah, berarti Abu Hurairah mengakui ada hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As.
Pernah juga Nabi berkhutbah. Selesai khutbah ada yang mengatakan, ya Rasul, tolong tuliskan khutbahmu tadi, akan aku bawa ke kampungku, ke daerah, ke kaumku, agar mereka bisa baca khutbahmu tadi. Kata Nabi kepada beberapa sahabat yang bisa nulis, tulis, berikan kepada dia. Berarti sudah ditulis. Maka salah orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi ditulis 1 abad setelah Nabi wafat, maka terjadi banyak kekeliruan. Maka jangan terlalu percaya dengan hadis, jangan berpedoman pada hadis, bentar-bentar hadis, bentar-bentar hadis, bentar-bentar hadis. Al-Quran sudah cukup. Mereka lupa bahwa Al-Quran tidak bisa diamalkan tanpa hadis. Al-Quran sangat butuh dengan hadis, tidak seperti hadis, ya, tidak butuh Al-Quran untuk memahaminya. Adapun Al-Quran untuk memahaminya butuh hadis. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Dirikanlah salat, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarkan zakat. Bisa kita salat, bisa kita bayar zakat tanpa hadis. Yang dizakati apa saja, berapa persen, berapa bulan sekali keluarkan zakat, enggak ada di Al-Quran. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salatnya apa saja? Subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wa ma fi hadhihi sahifah, apa yang ada di lembaran-lembaran itu wahai Ali? Dijawab oleh Ali, al-aqlu wa fikakul asir wa alla yuqtala muslimun bikafirin. Hal-hal tentang tawanan, hukum-hukum tawanan begini. Kemudian hal tentang akal, ada hadis-hadis tentang akal. Kemudian ada hadis bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir. Saya membunuh orang kafir misalnya, tentu saya dosa besar, tapi saya tidak boleh dikisos. La yuqtalu muslimun bikafirin, seorang muslim tidak boleh dikisos gara-gara dia membunuh orang kafir. Itu tercatat dalam lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya itu, tidak ada wasiat khusus bahwa khalifah pertama harus Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Ya. Lalu apa maksud Ibnu Mas'ud, man arada ayyan yura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini adalah ajaran-ajaran pentingnya, ajaran-ajaran terbesarnya. Ajaran Nabi Muhammad kan ribuan item, ya kan, tentang wudu, tentang tayamum, tentang bersin, baca alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang terbesar wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatimahu, yang merupakan akhir penghujung dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Nanti akan dibahas satu persatu oleh beliau. Ya, wasiat Nabi, ajaran Nabi terbesar. Maka tidak benar apa yang sering sampai ke telinga kita, bahwa wasiat Nabi yang terakhir, ucapan Nabi yang terakhir adalah An-nisa, 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 ummati, ummati, ummati. Ini tidak sahih. Dan di situ ada siapa? Ada siapa ketika Nabi menjelang wafat? Ada Fatimah, ada Ali. Ini jelas bikinan orang-orang Syiah Rafidhah hadis ini. Tidak ada, tidak ada, tidak ada Aisyah. Ini mustahil sekali. Mustahil sekali, karena beliau wafat di rumah siapa? Di hujrahnya, di rumahnya Aisyah. Aisyah kemana? Kan beliau sakit bukan sejam 2 jam. Kalau sejam 2 jam mungkin Aisyah sedang ke rumah Abu Bakar misalnya. Beliau sakit kan 14 hari.
Selama 14 hari itu beliau tidak digilirkan, tidak berpindah ke rumahnya Saudah binti Zam'ah, ke rumahnya Zainab binti Jahsy, ke rumahnya Maria Al-Qibti, tidak, selalu di rumah Aisyah. Dan mereka semua sepakat, seluruh istri-istri Nabi merelakan Nabi berada di rumah Aisyah. Dan Nabi tidak pernah bertanya lagi, besok aku giliran ke siapa, besok aku giliran siapa, tidak bertanya ketika sudah sampai ke giliran Aisyah. Adapun ketika masih digilir, ketika beliau sakit itu, beliau selalu bertanya, besok aku giliran siapa, besok aku giliran siapa. Ini salah satu dalil di antara sekian dalil bahwa istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan disitulah, di rumah Aisyah itulah beliau wafat. Ini nggak ada Aisyah sama sekali. Yang ada Fatimah, ya, ada yang ngetok pintu, wahai Fatimah, siapa yang datang? Ya, Fatimah membuka pintu, melihat orang begini, kayak sinetron, ya, bikin awan sore itu gelap, seolah-olah tahu dari mana awan segala. Emang para sahabat cerita awannya begini, mendung segala macam, ya, kelihatan dibikin-bikin, ya. Padahal yang hak yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain, Rasul wafat, beliau berada di antara leher dan dadaku, ya. Kepala Nabi berada di wajah Nabi, ada di leher dan dada Aisyah, di pelukan Aisyah. Tentu Rafidhah ini marah bukan main dengan hadis ini. Orang yang sangat mereka cintai, Nabi Muhammad SAW, mereka kan cinta kan, sama dengan kita. Wafat dalam keadaan berada di pelukan wanita yang sangat mereka benci, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bagaimana isi wasiat itu? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Apa yang paling Allah haramkan, yang paling Allah benci, alla tusyriku bihi syai'a. Kalian menyekutukan Allah, ini yang paling Allah benci. Allah membenci zina, membenci judi, membenci khamar, membenci kedustaan, kebohongan, penipuan. Tapi Allah lebih benci syirik. Oleh karena itu dosa-dosa yang tadi masih ada harapan ampun, adapun syirik tidak ada. Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak ada harapan ampun, Allah tidak akan mengampuninya, ya. Fala yudhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bihadhihi al-ayat wasiyatan khasatan maktubatan. Jangan pernah menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki wasiat khusus, tidak ada. Kenapa Ibnu Mas'ud menyebut sebagai wasiat? Ini kaidah bahasa. Sama dengan Umar ketika pertama kali melihat salat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan, di mana di zaman Rasulullah belum pernah ada, di zaman Abu Bakar belum pernah ada. Setiap malam belum pernah ada, hanya 2 malam, 3 malam. Pertama kali Umar melihat kaum muslimin berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, dan itu atas perintah Umar. Umar mengatakan, ni'matu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Inilah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah dalam arti bahasa. Sama dengan ini, wasiat dalam arti bahasa, bukan wasiat khusus, apalagi wasiat dalam arti harta. Ini jauh sekali.
Karena Nabi tidak mewariskan, mewasiatkan harta. Para Nabi, para Rasul, hartanya milik kaum muslimin kalau meninggal. Oleh karena itu ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar, mungkin kira-kira sebulan 2 bulan Nabi wafat, Fatimah datang ke Abu Bakar meminta bagian tanah Nabi yang ada di Fadak, di Khaybar. Fatimah belum tahu kalau Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain hartanya tidak boleh diwarisi oleh anaknya, istrinya, ahli warisnya. Tidak ada. Seluruh harta para nabi, para rasul adalah milik kaum muslimin. Maka Abu Bakar tidak memberinya. Sebagai ganti Abu Bakar memberikan dari harta lain, harta milik kaum muslimin. Bukan Abu Bakar tidak memberi. Ini Rafidah teriak kemana-mana bahwa Abu Bakar tega-teganya Fatimah putri Nabi minta bagian tanah Fadak, tidak dikasih, dan merangsang kebencian kaum muslimin agar membenci Abu Bakar, dan mereka berhasil. Ya, berapa juta kaum muslimin hari ini terutama di Iran yang benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Abu Hurairah. Itu karena fitnah mereka. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.